Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe-nya kakak. Channel ini dibuat karena hobi, mohon supportnya. Selamat mendengarkan. Oke, mari kita bicara tentangmu. Apakah kamu sudah menjadi orang suci kali ini? Begitu Xiao Xuan mengatakan ini, semua orang memandang Xiao Yan dengan mata membara. Anda pada akhirnya akan menjadi seekor semut. Kata-kata bijak dari dunia yang luas, hanya kekuatan tertinggi surga tingkat suci yang legendaris yang dapat berdiri di antara puncak dunia besar. Yah, menjadi orang suci masih dalam tahap awal. Xiao Yan berkata sambil tersenyum tipis. Hah, Allah tiba-tiba terdengar, dan banyak pejabat tingkat tinggi di wilayah api tak berujung menjadi bersemangat untuk beberapa saat, dan mereka begitu bersemangat hingga mereka tidak bisa mengendalikan diri. Orang suci, ada dua orang suci di alam api tak berujung sekarang. Mereka sudah menjadi kekuatan super urutan pertama, bahkan lebih kuat dari klan Buddha kuno di antara 5 klan dewa kuno. Gulu, tiba-tiba terdengar suara jelas menelan air liur di aula, dan Kaisar Tuoshe mencoba menenangkan diri dan berkata, bagaimana kamu bisa masuk? Produk suci, inilah alam yang diimpikan Kaisar Tuoshe hidupnya. Jalan tersebut telah berakhir, dan dia yang telah berada di puncak tahap keabadian akhir selama puluhan ribu tahun tidak dapat lagi mengambil langkah terakhir ke depan. Dia bergegas dari benua Doudi di tengah dunia ke domain api tak berujung di ujung utara. Bukankah itu karena dia menyukai Xiao Yan, seorang jenius tak tertandingi yang bangkit secepat komet, dan dia sangat beruntung, telah membawa. Mungkin di sisi Xiao Yan, dia akan memiliki kesempatan untuk melihat sekilas jalan suci. Setengah tahun pengasingan, Xiao Yan menjawab dengan serius. Kaisar Tuoshe, MMP, total waktu mundurnya kaisar ini mungkin puluhan ribu tahun. Oke, jangan bercanda lagi, kesempatanku untuk menjadi orang suci sebenarnya sangat sederhana. Selama pertarunganku dengan Kaisar Iblis Sengtian di alam bawah, Void Swallowing Flame secara tidak sengaja menemukan bahwa wujud Raja Pemakan Roh kuno yang dia ubah dapat menelan iblis energi. Jadi saya melakukan upaya berani dengan Niu Tunyan. Kami bertaruh dan menelan Kaisar Iblis Surgawi dalam satu gigitan. Hasilnya, kami memenangkan taruhan dan berhasil menjadi orang suci dengan bantuan tubuh Iblis Kaisar Iblis Surgawi. Meskipun Xiao Yan berbicara dengan tenang, Kaisar kuno Tuoshe dan yang lainnya memiliki ekspresi mengerikan di wajah mereka. Jika mereka menelan hidup-hidup seorang Kaisar Iblis dari suku jahat luar bumi yang sekuat produk suci, bukankah mereka akan takut kalau itu tubuh mereka akan hancur total oleh energi iblis? Menelan Kaisar Iblis, kamu benar-benar berani berjudi. Setelah sekian lama, Xiao Xuan menghela nafas dengan santai. Setidaknya aku memenangkan taruhannya, bukan? Jika aku mencapai alam suci melalui jalur normal, bahkan jika aku cukup percaya diri pada bakatku, aku tidak akan bisa sukses tanpa kerja keras selama 10 tahun. Tapi sekarang aku hanya butuh setengah tahun untuk mencapainya. Berhasil menjadi orang suci. Xiao Yan tersenyum, ini mungkin taruhan paling gila yang pernah dia buat dalam hidupnya. Lalu kenapa suku kuno pemakan roh mampu menelan energi iblis dari ras jahat di luar wilayahnya? Bisa jadi suku kuno pemakan roh juga merupakan ras luar angkasa. Bisa jadi mereka bermutasi setelah ditelan oleh kekosongan yang menelan api. Mungkin juga kehendak dunia, ia dibiarkan secara khusus untuk melawan iblis eksternal dari dunia luar dan memurnikan dirinya sendiri. Yao Chen mengusap dagunya dan berspekulasi dengan liar. Tidak peduli apa alasannya, rahasia mengejutkan ini hanya dapat disegel di aula ini dan tidak boleh disebarkan. Jika tidak, jika suku jahat di luar wilayah mengetahui rahasia ini, wilayah api tak berujung kita akan segera menarik lebih dari 2 digit iblis. Pengepungan Kaisar. Juga, masalah memasuki alam suciku untuk sementara disegel dan akan dilepaskan pada waktu yang tepat untuk mencegah siapapun menghubungkan peristiwa ini. Perintah Xiao Yan tiba-tiba membuat semua orang terbangun, bernyanyi dengan keras. Ya, rahasia ini tidak boleh disebarluaskan, jika tidak maka pasti akan membawa bencana ke wilayah api tak berujung. Bahkan jika ada 2 orang suci dan makhluk kuat di wilayah tersebut, fakta ini tidak dapat diubah. Kakak senior, ketika saya mendorong seni alkimia ke tingkat master ramuan di tahap akhir tahap suci, peluang Anda untuk menjadi orang suci mungkin memiliki titik balik. Jangan khawatir, saya pasti akan membantu Anda mencapai keinginan seumur hidup ini. Xiao Yan dia memandang Kaisar Tuoshe dan berkata, Oke,
Terima kasih. Kaisar Tuoshe sedikit terkejut, lalu mengangguk penuh terima kasih. Ya, ranah Grandmaster pengobatan spiritual tingkat suci sungguh luar biasa. Mungkin ketika Xiaoyan mencapai tahap akhir dari tingkat suci, dia dapat menyempurnakan pil kekaisaran tingkat suci untuk membantunya menjadi orang suci. Ahem, ngomong-ngomong soal minum obat untuk meningkatkan, hal semacam ini selalu menjadi khasanah benua Doki. Apakah Anda masih khawatir dengan tingkat kultivasi Anda yang rendah? Ayo makan pil kaisar ini. Jika kamu memakannya, kamu akan menjadi seorang kaisar. Tidak ada yang tidak dapat diselesaikan oleh satu Emperor Pil. Jika ada satu, maka dua. Setelah klan kuno Moko menyerbu dan berita kelahiran seorang guru suci di wilayah api tak berujung keluar, 8 kaisar kuno di benua Kaisar Do berniat untuk pindah lebih dekat ke wilayah api tak berujung, terima perlindungan kami, dan menjadi wilayah api tak berujung. Kekuatan bawahan dari alam api. Bagaimanapun, kami para kaisar kuno tidak pernah melahirkan kekuatan tertinggi yang suci. Sekarang kekuatan kami dapat melahirkan yang suci, ini bagus, kesempatan untuk mencari perlindungan. Di bawah pohon besar, senang rasanya menikmati cuaca sejuk. Hanya saja ke-8 orang itu tidak bisa kehilangan martabatnya dan masih dilindungi undang-undang bahwa mereka akan sepenuhnya jatuh ke tangan kita. Setelah memikirkannya, Kaisar Tuoshe berkata, "Do Emperor Kontinen, para kaisar kuno." Xiaoyan merasa sedikit melankolis. Omong-omong, Do Emperor Kontinen, yang telah diwariskan sebelum bencana kuno, dapat dianggap sebagai kekuatan super yang cukup kuno yang berada di puncak tahap akhir. Dengan kemampuan, termasuk Kaisar Tuoshe, untuk duduk sebagai komando, mereka berada di puncak negara adidaya urutan kedua, dan mereka adalah kekuatan yang tidak dapat diremehkan. Kaisar kuno tidak hanya berasal dari benua Doki seperti saya, tetapi mereka juga merupakan pendahulu Xiaoyan. Saya menyetujui permintaan mereka untuk menjadi pengikut. Petik 2. Oke. Dalam beberapa hari aku akan berangkat ke benua Doudi dan membawa 8 orang yang masih belum bisa melepaskannya untuk menemui Kaisar Yan kita. Kaisar kuno Tuoshe terkekeh, dia tidak sabar untuk melihatnya. Memikirkan tentang ekspresi wajah dari 8 orang itu setelah mendapatkan beritanya, saya sangat menantikannya. Ketika Kaisar kuno Tuoshe berencana meninggalkan benua Doudi dan pergi ke wilayah api tak berujung untuk mencari kesempatan menjadi orang suci, 8 kaisar kuno menentangnya. Mereka mengira Kaisar Tuoshe melayani 9 raksasa benua Doudi secara tidak patut dan bersikeras untuk berlari ke sana. Di alam api tak berujung, bukankah bodoh jika menjadi bawahan junior yang lemah? Kaisar Tuoshe gulah yang bersikeras untuk menempuh jalannya sendiri, dan baru kemudian terjadi tindak lanjut. Meski benih yang disemai belum membuahkan hasil, namun sudah bertunas dan menunggu untuk dipanen. Jadi apa rencanamu selanjutnya? Diam-diam memburu Kaisar Iblis dari suku jahat di luar wilayah, dan diam-diam mengumpulkan kekuatanmu sendiri. Yao Chen tersenyum dan memandang muridnya yang bangga, surga tingkat suci yang tertinggi dan berkuasa, yang mana bisa dikatakan sebagai Xiaoyan itu hanyalah mahakarya paling sempurna dalam hidupnya. Meskipun ia baru saja memasuki tahap awal keabadian, hal itu tidak menghalanginya untuk menjadi guru Xiaoyan. Tidak. Orang kuat di Kaisar Iblis tingkat pertama dari suku jahat di luar wilayah semuanya adalah kepala dari 32 klan besar. Targetnya terlalu besar, serang mereka sekarang hanya akan mengekspos dirimu dengan mudah. Memurnikan iblis untuk menjadi seorang Tao harus dilakukan terlebih dahulu dan kemudian itu sulit. Xiaoyan tersenyum sedikit, sudah memiliki rencana di benaknya. Apakah kamu berbicara tentang sisa jiwa Kaisar Iblis Surgawi yang ditekan di berbagai tempat selama bencana kuno? Yao Chen, yang berpikir cepat, menebak jawabannya dalam sekejap. Yah, masalah masa depan ini harus dihilangkan sepenuhnya secepat mungkin, dan masih banyak orang kuat kuno di dunia di antara sisa jiwa Kaisar Iblis, Ken Nian, yang menekan mereka. Dulu, aku tidak cukup kuat untuk menyelamatkan mereka, tapi sekarang aku ingin mencobanya. Xiaoyan mengangguk ringan, seharusnya begitu. Lagi pula, kau adalah Raja Pembunuh Iblis ketiga di Istana Dakian, dan sudah menjadi tugasmu untuk membunuh iblis dan mempertahankan jalan. Godaan Yao Chen membuat Xiao Xuan merasa terharu, dan berkata dengan ekspresi main-main di wajahnya, karena memurnikan iblis menjadi seorang. Berarti, Tao, bagi semua makhluk hidup di dunia, dewa jahat adalah kata yang sangat tabu. Dia adalah orang terkuat di zaman kuno ras jahat di luar wilayah tersebut.
Legenda mengatakan bahwa dia telah melampaui alam suci dan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya negara. Dialah yang memimpin pasukan suku-suku jahat dari luar alam untuk sepenuhnya menyerang alam semesta dan membantai ratusan juta makhluk di alam semesta. Sampai kelahiran Kaisar Abadi, dia menyegel dewa jahat dengan mengorbankan hidupnya sendiri. Bencana jahat yang melanda seluruh alam semesta ini perlahan surut. Namun hingga hari ini, separuh wilayah 1000 pesawat besar telah jatuh ke tangan ras jahat di luar wilayah tersebut, dan orang-orang di dunia masih memiliki ketakutan ketika menyebut dewa jahat yang terkenal kejam itu. Xiao Yan sebenarnya berencana untuk melahap keberadaan seperti dewa. Tidak, saudara Xiao Yan, aku tidak setuju kamu melakukan ini. Sebelum Xiao Yan bisa menjawab, Suner sudah menatapnya dengan mata jahat. Meskipun si cantik Medusa dan Yun Yun tidak berbicara, mereka memandang Xiao Yan dengan wajah dingin. Mereka tidak akan pernah membiarkan suami mereka berada dalam bahaya seperti itu. Oke, aku tidak bodoh. Meskipun aku punya rencana ini, yang pasti tidak sekarang. Aku tidak akan memanfaatkan dewa jahat sampai tahap akhir dari produk suci. Xiao Yan menghiburnya dengan lembut untuk beberapa saat sebelumnya membiarkan beberapa wanita cantik itu percaya bahwa dia tidak akan mengambil risiko dengan mudah. Dia mengangkat kepalanya untuk menatap mata Xiao Xuan yang menggoda dan berkata dengan marah, "Leluhur Xiao Xuan, apakah dia tahu apa artinya melihat melalui tetapi tidak memberitahu?" "Haha, saya hanya ingin memastikan." Ngomong-ngomong, orang itu Qin Tian juga telah berhasil menjadi orang suci. Ketua tetua telah turun tahta dan Raja Pembunuh Iblis Qin Tian telah mengambil alih posisi ketua tetua saat ini bertanggung jawab atas Istana Dakian. Petik 2. Jika Anda ingin menyerang dewa jahat di masa depan, Qin akan melakukannya. Saudara Tian seharusnya bisa memberi Anda kemudahan Raja dari Istana Dakian, tetapi juga penatua dari Saint Pin Kexing, dengan otoritas yang besar. Xiao Xuan menjelaskan sambil tersenyum. Senior Qin Tian telah mengambil alih posisi ketua tetua Istana Dakian. Ini adalah hal yang baik. Ini akan memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Xiao Yan juga senang ketika mendengar ini, dan kemudian tidak bisa membantu tetapi. Bercanda, ngomong-ngomong, Senior Qin Tian telah berhasil masuk. Sein, dan sebagai sahabatnya, kamu baru saja memasuki tahap akhir keabadian, tetapi kamu terlalu lambat, mungkin hanya membutuhkan waktu 8 tahun, atau selama 10 tahun, aku, Xiao Xuan, pasti akan menjadi orang suci. Petik 2. Senyuman Xiao Xuan terasa agak ringan dan lapang. Kalau begitu mari kita tunda rapat. Sudah waktunya aku beristirahat setelah mengasingkan diri selama setengah tahun. Tawa kecil itu jatuh, dan semua sosok di aula menghilang pada saat yang bersamaan. Benua Juling, Klan Juling. Di hadapan pemimpin suku Juling saat ini, seorang ahli senjata spiritual tingkat keabadian tahap akhir yang hebat, Kaisar Yan, penguasa wilayah api tak berujung, mengumumkan bahwa kunjungan rahasianya ke suku Juling telah berakhir. Itu benar, perjalanan Xiao Yan terutama untuk mengunjungi Grandmaster senjata spiritual suci dari klan Juling, dan memintanya untuk meningkatkan penguasa berat besi hitam dari relik suci tak tertandingi tingkat abadi menjadi relik suci tak tertandingi tingkat suci. Melihat Xiao Yan, seorang guru suci, datang berkunjung secara langsung, leluhur klan Juling segera berjanji untuk menyerahkan penguasa besi hitam yang berat, benda suci yang tiada taraf, dalam waktu 1 tahun, dan Xiao Yan segera hanyut. Tentu saja, tidak diketahui apakah dua negara adidaya dari domain api tak berujung dan klan pengumpul roh telah mencapai kesepakatan rahasia secara diam-diam. Perhentian berikutnya, benua Tianluo. Xiao Yan melangkah ke area roh super teleportasi dari klan roh pengumpul, dan perjalanannya memurnikan iblis dan menjadi seorang Tao secara resmi dimulai. Benua Tianluo, baik itu salah satu dari 10 benua super terkenal di dunia, atau sebagai tempat yang diperintah oleh Istana Surgawi kuno, kekuatan super di zaman kuno, benua Tianluo menikmati ketenaran yang luar biasa di antara ribuan benua di dunia. Sejak runtuhnya Tiamong kuno setelah bencana, benua Tianluo telah sepenuhnya jatuh ke dalam keadaan kekacauan yang tidak normal. Setiap saat, kekuatan baru yang tak terhitung jumlahnya bermunculan seperti jamur setelah hujan, dan kemudian menghilang dengan cepat. Saat ini, negeri yang kaya dan kacau ini menyambut tamu misterius. Jauh di langit, sesosok tubuh kurus berdiri dengan tangan di belakang punggung. Di sini, sosok berpakaian hitam yang tidak bergerak tiba-tiba mengulurkan tangan rampingnya, meraih ke dalam kehampaan dan merobeknya dengan keras.
Retakan ruang yang panjang dan sempit tiba-tiba terbuka, dan dunia liar dan kuno aura luas tersapu seperti kekuatan yang luar biasa. Dan jauh di dalam celah angkasa, sebuah istana surgawi kuno yang diselimuti awan dan kabut menjulang, memancarkan kekuatan yang sangat luas dan agung. Sepertinya tebakanku memang benar, istana surgawi kuno, seperti istana guntur kuno dan istana dakian, adalah benda suci dan unik bertipe luar angkasa. Melihat istana surgawi kuno yang memancarkan kekuatan besar, sosok berbaju hitam tersenyum tipis dan melangkah ke dalamnya. Ini adalah ruang yang sangat kuno. Langit dan bumi yang redup memancarkan aura hutan belantara. Ada puncak gunung yang menjulang dari tanah, dan istana kuno yang padat dan sedikit bobrok tersebar di atasnya. Bas, kehampaan menggeliat, dan sesosok tubuh berbaju hitam muncul di atas bukit. Hah, itu saja, sosok berbaju hitam itu mengalihkan pandangannya ke kejauhan seolah-olah dia sedang merasakan sesuatu. Kemanapun dia memandang, sebuah gerbang batu kuno yang besar menjulang ke langit. Mendaki gerbang naga, ini seharusnya menjadi wilayah terluar dari istana surgawi kuno. Tempat pertempuran terakhir antara Kaisar Langit dan Kaisar Iblis yang menelan surga berada di wilayah dalam makam Kaisar. Berbaju hitam menghilang dari tempatnya lagi. Ruang di sekitar kuburan megah itu dalam kondisi rusak. Dapat dikatakan bahwa seluruh kuburan dikelilingi oleh sabuk luar angkasa yang rusak, dan seluruh dunia diselimuti oleh dua tekanan yang menakutkan. Di kuburan tak berujung, ada puncak menjulang yang tak terhitung jumlahnya mengambang di langit, dan bumi ditutupi dengan retakan tak berdasar dan ganas yang tak terhitung jumlahnya. Tampaknya dua ahli puncak telah bertarung sengit di sini. Wow, angin sepoi-sepoi bertiup, dan seorang pria kuat misterius datang menunggangi angin. Di tengah banyak puncak terapung, ada sebuah kotak besar yang mengambang dengan tenang, dan di atas alun-alun itu ada sosok yang berdiri dengan tenang. Itu adalah seorang pemuda berjubah putih, dengan penampilan tampan dan tubuh yang agung. Hanya berdiri di sana, aura menakutkan yang menjulang tinggi di langit dan bumi menyebar ke seluruh lapangan. Pria berjubah putih itu memegang pedang panjang yang transparan seperti kristal di tangannya. Pedang panjang itu memiliki bentuk yang sederhana dan anggun, seperti embrio pedang yang tajam dan kasar, dengan sedikit udara dingin yang menyinari embrio pedang tersebut. Tersembunyi di dalamnya adalah energi tajam yang dapat mengobrak-abrik segala sesuatu. Begitu pecah, itu adalah kekuatan mengerikan yang bahkan kekuatan tertinggi surga pun akan merasa ngeri. Di bawah kaki pria pendukung itu terdapat kepala iblis ganas yang seluruhnya hitam, membusuk dan kotor, dan ujung pedang kristal menembus langsung melalui kepala iblis. Wow, angin sepoi. Sepoi bertiup, dan sesosok tubuh diam-diam muncul di alun-alun. Dia memandang pria tampan dengan tubuh tinggi di depannya, dan bergumam dengan ekspresi kompleks, Kaisar kuno. Di dunia, penguasa benua Tianluo, salah satu benua, penguasa istana surgawi kuno, salah satu kekuatan tertinggi surgawi tingkat suci termuda, Kaisar surga ini memiliki terlalu banyak legenda. Asal-usul Kaisar Iblis surgawi yang memulai pertarungan puncak dengan Kaisar surgawi bahkan lebih misterius. Namanya adalah Kaisar Iblis Penelan Surga atau Kaisar Iblis Surgawi 9 Mayat. Di zaman kuno, di antara suku-suku jahat di luar wilayah, terdapat sebuah klan besar yang disebut klan Tian-Tian. Di dalam klan tersebut, terdapat 9 Kaisar Iblis Surgawi yang sama kuatnya dengan para suci awal terbaik di antara banyak klan besar. Untuk mengejar puncak kekuasaan, 9 Kaisar Iblis Surgawi ini menggunakan kekuatan magis bawaan mereka untuk menyatukan 9 iblis menjadi satu tubuh. Akhirnya, Kaisar Iblis Penelan Surga Kaisar Iblis Surgawi 9 Mayat lahir, dan kekuatannya juga melompat ke alam suci. Pada tahap selanjutnya, dia telah menjadi salah satu dari 10 eksistensi menakutkan di antara banyak Kaisar Iblis dari ras jahat di luar wilayah. Selama bencana kuno, Kaisar Iblis Penelan Surga memimpin pasukan suku jahat dari luar wilayah kekuasaannya untuk tiba-tiba turun ke benua Tianluo. Kaisar Langit memimpin orang-orang kuat dari Tiamong kuno untuk melawan dengan putus asa pertarungan puncak dengan Kaisar Iblis Penelan Surga di pemakaman Kaisar. Sebagai kekuatan tertinggi surgawi tingkat suci yang masih muda, Kaisar Langit baru memasuki alam tingkat suci tingkat menengah pada saat itu, tetapi dia tidak menunjukkan kelemahan terhadap Kaisar Iblis yang menelan surga. Dia mengandalkan salah satu dari 36 kekuatan magis tiada taraf di dunia untuk berubah menjadi Qi. Sanxing memanggil 2 klon suci lagi dan dengan berani menghunus pedangnya untuk menghadapi mereka. Pada akhirnya,
9 iblis di antara kaisar iblis yang menelan surga dikalahkan dengan paksa oleh kaisar surga, yang benar-benar kelelahan, tidak punya pilihan selain menggunakan pedang portabelnya, produk suci, benda suci yang tiada taranya. Pedang kaisar surgawi. Kedua iblis itu disegel di sini. Pertarungan puncak itu telah berakhir. Bagi kaisar surgawi, seorang suci muda, sudah sempurna untuk bisa bertarung hingga level ini dengan kaisar iblis tua dari klan jahat luar yang sekuat mendiang orang suci. Jika kaisar surga, keajaiban tak tertandingi ini, dapat diberi lebih banyak waktu untuk berkembang, saya yakin dia pasti akan tumbuh menjadi makhluk puncak yang tidak kalah dengan master pedang baju biru atau dewa abadi. Bas, tepat ketika Xiao Yan tenggelam dalam ingatannya, pria berjubah putih memegang pedang kaisar langit dan berdiri dengan mata tertutup tiba-tiba bergerak, dan matanya benar-benar terbuka. Hah, aku sebenarnya sudah bangun, menarik. Xiao Yan mengangkat alisnya, mundur sedikit, lalu menunggu situasi berkembang. Apakah kamu keturunan yang kuat dari duniaku yang besar? Aku adalah penguasa istana surgawi kuno, Kaisar. Terima kasih telah membangunkanku dari tidur nyenyakku. Pria berjubah putih itu perlahan bangun dan menatap Xiao Yan dengan senyuman seperti angin musim semi. Petik 2. Keheningan yang mematikan. Melihat pemuda berbaju hitam ini bersikap begitu kasar, pria pendukung yang mengaku sebagai kaisar surga tidak merasa malu. Dia tersenyum lembut dan berkata, untuk menghargaimu karena telah membangunkanku dari tidur nyenyakku, aku memutuskan untuk memberi kamu pedang portabelku, pedang kaisar langit. Ayo, melangkah maju dan segera ambil pedang kaisar langit. Mulai sekarang, itu akan menjadi milikmu. Petik 2. Generasi muda dari orang-orang kuat, jangan cuek. Pedang kaisar langitku adalah benda suci yang tak tertandingi. Setelah diaktifkan sepenuhnya, bahkan makhluk abadi yang kuat pun dapat membunuh dirinya sendiri. Pedang ini sangat kuat. Ayo, ambillah. Aku benar-benar memberikannya padamu. Ini dia. Temperamen pria jangkung itu sepertinya terlalu baik, dan dia terus menjelaskan sambil tersenyum. Cek, aku bilang kamu benar-benar seorang ratu drama. Haruskah aku memanggilmu kaisar iblis penelan surga? Atau haruskah aku memanggilmu kaisar iblis surgawi 9 mayat? Yang selama ini diam, tiba-tiba berkata, kamu anak muda yang kurang ajar dan kasar, aku dengan baik hati memberimu pedangku sebagai hadiah. Tapi kamu memfitnahku sebagai kaisar iblis dari ras jahat dari luar wilayah. Kamu benar-benar kasar. Pria pendukung itu mengerutkan kening, dengan tatapan khawatir pada warna wajahnya yang tampan. Oke, berhentilah bertingkah, idiot. Bukankah kamu sendiri yang berubah menjadi kaisar surga, lalu menyamarkan kaisar surga menjadi dirimu? Itu hanya tipuan yang kikuk, dan kamu masih berpuas diri sampai sekarang. Kata Yan tak berdaya, menggosok alisnya, si idiot ini kecanduan akting. Petik 2. Kali ini giliran pria jangkung yang terdiam. Haha, dia benar-benar anak yang sangat pintar. Senyuman aneh muncul, dan mata bertinta pria jangkung itu telah berubah menjadi hitam pekat, seolah-olah mengandung aura paling jahat di dunia. Jadi, kapan kamu menemukan kekurangannya? Di bawah pengaruh aura iblis, wajah pria pendukung itu berangsur-angsur berubah menjadi pria parubaya yang dingin dengan wajah pucat. Saat aku baru saja masuk, Xiao Yan menjawab dengan santai. Oh, benar, orang kuat dakian, aku menyarankanmu untuk menjauhi hal-hal di sini, jika tidak, kamu mungkin akan ditelan olehku. Kaisar iblis pemakan surga menunjukkan wujud aslinya dan tersenyum dengan sungguh-sungguh, dan energi iblis di sekelilingnya menjadi semakin kental. Itu kuat, dan sepertinya ada niat membunuh yang mengerikan yang tersembunyi di aura iblis. Cek, idiot sudah mulai berakting lagi. Jangan bicara tentang bagaimana kamu bisa menelanku dalam satu tegukan dengan kekuatanmu saat ini, yang hampir tidak mencapai Lingpin Heavenly Supreme. Selain itu, apakah kamu masih bisa menyerang setelah disegel oleh Kaisar Surgawi? Pedang, aku khawatir kamu sekarang dia hampir tidak bisa bangun dan berbicara. Xiao Yan tersenyum ketika mendengar ini, dan mau tidak mau melihat ke atas dan ke bawah pada Kaisar Iblis yang penuh drama ini. Meskipun dia sedikit bodoh, dia bekerja cukup keras. Saya berpikir untuk mencuri perhatian sepanjang waktu. Bang, jumlah energi iblis yang menyedihkan yang telah dikumpulkan dengan susah payah oleh Kaisar Iblis penelan surga segera menghilang. Bahkan Kaisar Iblis penelan surga sendiri pun jatuh ke dalam keadaan gila, berteriak liar dengan wajah galak.
Siapa kamu? Beraninya kamu merusak perbuatan baik kaisar ini. Bas! Kaisar iblis penelan surga segera memicu reaksi berantai. Pedang kaisar langit di tangannya, tidak, harus dikatakan bahwa pedang kaisar langit menembus tubuhnya, segera meletus dengan semburan cahaya kristal yang menyilaukan dan menjebaknya dengan erat, tanpa jejaknya. Ah! Kaisar langit terkutuk, kenapa kamu tidak melepaskanku bahkan jika kamu mati? Pedang kaisar langit yang terbangun dengan sendirinya jelas menyebabkan rasa sakit yang luar biasa pada kaisar iblis pemakan surga sekuat kaisar iblis surgawi. Mau tak mau aku mengertakkan gigi dan mengaum. Itu karena yang mulia kaisar surga adalah kaisar surga di duniaku. Xiao Yan menghela nafas dengan santai, dan dia melambaikan lengan bajunya dengan ringan karena dia tidak ingin berbicara lagi, dan aneh kekuatan hisab tiba-tiba melonjak. Terbungkus dalam gumpalan energi iblis yang diubah oleh kaisar iblis penelan surga, ia dengan cepat melarikan diri ke dalam jubah lengan. Yang mulia, kaisar surga, berapa lama waktu yang dibutuhkan jika kita tidak keluar dari sini? Saat Xiao Yan meraung keras, semburan api kaisar yang menunjukkan warna yang sangat cemerlang tiba-tiba meraung, dan setelah itu dengan cepat menguapkan energi iblisnya, di kepala iblis yang ganas. Itu menjadi sangat jernih saat cahaya melonjak dan menggeliat, cahaya dan bayangan yang memancarkan tekanan yang sangat kuat mengembun. Hei, aku tidak menyangka segel yang kutinggalkan saat itu masih memiliki celah, dan aku harus merepotkan orang-orang kuat di dunia untuk membunuh iblis itu. Cahaya dan bayangan menghilang, dan seorang pria tampan bertubuh tinggi tubuh melangkah keluar. Kaisar Yan Xiao Yan telah bertemu dengan Kaisar Surga Senior. Xiao Yan segera membungkuk dan memberi hormat. Xiao Yan sangat mengagumi leluhur kuno yang menggunakan tubuhnya untuk menekan iblis. Sosok berjubah putih memusatkan pandangannya, dan dengan penglihatannya yang tajam dia segera melihat kekuatan sebenarnya dari Xiao Yan, Kaisar Yan. Saya tidak menyangka bahwa setelah ribuan tahun, pembangkit tenaga listrik puncak yang luar biasa seperti itu akan lahir di dunia kita. Kaisar Yan, saya bermaksud untuk menyerahkan istana surgawi kuno ini kepada mereka yang ditakdirkan untuk melanjutkan tradisi Tao saya. Selain itu, saya tidak punya apa-apa lagi. Bagaimana kalau saya memberikan pedang portabel ini kepada Anda? Kaisar mengambil pedang kristal itu dengan santai. Segera terbang ke tangannya. Melihat Kaisar Surga yang asli juga berencana memberikan pedang Kaisar Surga kepadanya, Xiao Yan tidak bisa menahan senyum dan berkata, tidak, Xiao Yan tidak menginginkan pedang senior. Kaisar Yan mau. Oh, mungkinkah Kaisar Yan marah padaku karena pedangku? Hua Sanxing tertarik. Tidak apa-apa, sebaiknya aku duduk sepenuhnya dan mewariskan 36 kekuatan magis yang tiada taraf ini kepadamu. Kaisar Surga berpikir sejenak dan tiba-tiba menyadari. Tidak, Kaisar Surga Senior tidak akan duduk dan mati. Saya di sini untuk menyelamatkan senior. Xiao Yan tersenyum sedikit, dan dengan pemikiran di benaknya, kekuatan jiwa yang agung seperti naga raksasa tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan tekanan yang menakutkan itu langsung. Tekanan itu begitu besar sehingga roh kaisar harus sedikit membungkuk, dan tekanan itu menghilang dalam sekejap. Ini adalah Grand Master pengobatan spiritual tingkat suci. Kaisar Surga tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru sambil berdiri lagi. Ya, sayangnya, aku, ahli ramuan yang hebat, kebetulan pandai membangkitkan orang-orang kuat, jadi jika kamu percaya padaku, senior, biarkan aku mencobanya. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya, dan pancaran jiwa itu melesat langsung ke langit segera dipercepat dengan cepat. Adakah yang tidak bisa saya coba? Saya hanya memiliki sisa jiwa yang tersisa, jadi Anda bisa mencobanya. Kaisar Surga berusaha keras untuk pulih dari keterkejutannya, dan kemudian dia dengan enggan menegaskan, mungkinkah ramuan suci di dunia ini adalah apakah ada begitu banyak guru hebat? Dalam hidupku, meskipun ada lusinan prajurit suci di dunia, hanya ada 5 ahli ramuan suci yang hebat. Sulit juga menemukan kekaisaran tingkat suci ramuan. Tidak, kita memiliki lebih sedikit ahli ramuan tingkat suci dalam hidup ini. Hanya ada 3, dan Xiao Yan adalah salah satunya. 3 tempat suci alkimia utama seharusnya menempatkanku di domain api tak berujung. Xiao Yan berdiri tegak dan lurus dengan tangan di belakang punggungnya, dan dia memiliki aura memandang rendah dunia. Ternyata salah satu dari 3 orang suci di dunia ini adalah orang buta. Kaisar Surga menundukkan tangannya dan berkata setelah jeda, saya hanya punya satu permintaan tidak baik lagi.
Kaisar Yan harus tahu bahwa istana surgawi kuno saya memiliki 5 aula dan 9 istana. Sebelumnya untuk mencegah terjadinya kecelakaan, saya pernah menyimpan pecahan jiwa dari 14 bawahan ini dalam benda suci yang tiada taraf. Saya ingin tahu apakah Kaisar Yan dapat melakukannya. Tentu saja bisa. Xiao Yan mengangguk ringan, tapi diam-diam berpikir bahwa pecahan jiwa klan Roh Es ada di dalam hatinya. Monumen Roh Es, benda suci klan Zen, juga memiliki fungsi serupa, sehingga Lin Dong bisa mendapatkan pecahan jiwa Ying Huan Huan untuk membangkitkannya. Ini adalah hal yang baik untuk mempersiapkan kejadian tak terduga. Setelah dia kembali ke wilayah api tak berujung, dia harus menyesuaikan benda suci tak tertandingi dari klan pengumpul roh dan mengumpulkan pecahan jiwa dari semua orang tingkat tinggi di tak berujung. Wilayah api, tidak, semua orang berkuasa di atas yang maha tinggi. Dengan cara ini, meskipun sayangnya mereka mati di luar, ahli ramuan dari domain api tak berujung dapat segera mulai membangkitkan mereka. Untuk sesaat, pikiran Xiao Yan melayang jauh. Kaisar Surgawi Senior, pertama-tama ambillah pil jiwa ilahi ini untuk sepenuhnya menstabilkan jiwa ilahi. Saat Kaisar meminum pil kekaisaran untuk mengganti energi jiwa asli yang rusak, Xiao Yan mengambil tubuh Kaisar Surgawi yang rusak tubuhnya tidak hancur total. Ia hancur, tapi telah hancur total dalam perang kuno. Tapi ini tidak masalah, selama kerangka umum masih ada, kekuatan pil Kaisar, perpaduan darah dan tulang, dapat langsung memperbaikinya ke keadaan semula. Meskipun Xiao Yan juga menyiapkan tubuh kekuatan tertinggi surgawi, efeknya pasti tidak sebaik tubuh asli Kaisar Surgawi. Senior, beri aku secercah kekuatan suci. Xiao Yan dengan santai menyerahkan pil merah tua kepada Kaisar Surga. Dengan ketukan telapak tangannya, api Kaisar yang terang tiba-tiba muncul. Kebangkitan telah resmi dimulai. 1 bulan kemudian, sabuk puing-puing luar angkasa yang mengelilingi pemakaman Kaisar telah lama menghilang sepenuhnya, dan bahkan berbagai rumput spiritual dan tanaman spiritual berharga yang telah layu di kuburan sekali lagi mekar dengan warna cemerlang. Nah, inilah hasil dari Flame of Creatures. Selama benihnya ada, Flame of Creatures bisa langsung melahirkan lautan bunga dan tumbuhan. Di tepi alun-alun dataran tinggi, ada 2 sosok berdiri dengan tangan terlipat, memandangi lautan bunga dan tanaman di bawah dengan penuh minat, yang satu berkulit hitam dan yang lainnya berkulit putih. Lebih jauh dari mereka berdua, 14 makhluk dengan aura kuat berdiri dengan hikmat, tangan tertunduk, dan keheningan mereka sangat menakutkan. Hanya ketika mereka melihat sosok berjubah putih itu mereka menunjukkan sedikit kegembiraan dan fanatisme. Saya tidak menyangka kita telah tidur di sini selama lebih dari 48.000 tahun. Saya ingin berterima kasih kepada Kaisar Yan karena telah mengambil tindakan kali ini. Jika tidak, semua garis keturunan saya dari Istana Surgawi kuno harus mati. Setelah sekian lama, sosok tinggi berjubah putih itu menghela nafas dengan santai. Memperkuat kekuatan duniaku sebanyak mungkin adalah cara terbaik untuk melawan suku jahat di luar wilayah. Senior, pernahkah kamu memikirkan langkah selanjutnya? Mengubah topik dengan ringan. Saya mendengar bahwa selama kita tertidur, benua Tianluo di bawah pemerintahan saya telah sangat terpecah. Tentu saja, pertama-tama saya harus menyapu Senke dengan kekuatan yang menggelegar dan menyatukan kembali benua Tianluo, dan pada saat yang sama, membuka kembali Tiangong kuno saya garis keturunan. Kaisar Surga tersenyum sedikit, secara alami menunjukkan aura keagungan yang tak tertandingi. Tepat ketika dia mengatakan ini, Kaisar Surga entah kenapa teringat 2 sosok di benaknya. Satu adalah bunga mandala kuno yang dia tanam di pemakaman Kaisar, dan yang lainnya adalah naga harimau kuno yang melarikan diri selama pertempuran tragis itu. Yang satu harus tinggal dan yang lainnya harus dibunuh, tapi di manakah mereka berdua sekarang? Haha, Xiao Yan ingin mengucapkan selamat kepada para senior sebelumnya dan mengucapkan selamat tinggal. Tawa itu jatuh, dan sosok berbaju hitam diam-diam runtuh, berubah menjadi seberkas api Kaisar yang cemerlang dan dengan cepat menyatu ke dalam kehampaan dan menghilang. Kaisar Yan sangat keren. Kaisar Surga melihat ke arah perginya sosok berbaju hitam dan tersenyum, lalu berbalik dan berkata dengan ringan, "Ayo keluar, saatnya memberitahu benua ini bahwa kita telah kembali." Petik 2. Ya, Yang Mulia Kaisar Surga. Yuan 14 makhluk kuat berteriak serempak dengan antusias, jurang suci kuno. Sejak pagoda 5 orang suci yang tersembunyi jauh di dalam jurang kejatuhan dewa runtuh menjadi 2 lapisan, tempat itu benar-benar sunyi,
dan hari ini kami sekali lagi menyambut seorang teman lama di sini. Di tengah alam liar, terdapat sebuah altar hitam besar yang berdiri megah. Di tengah altar sepanjang 10.000 kaki tersebut, terdapat 4 pilar batu kuno yang berdiri di keempat sudutnya. Terdapat sarkofagus abu-abu tergeletak di tengah 4 pilar batu sederhana. Meski sarkofagus abu-abu dalam keadaan tersegel, namun tetap memancarkan aura jahat yang sangat mengerikan hingga membuat jantung berdebar-debar. Cek, cek, Kaisar Iblis Berdarah, pemimpin kuno dari 32 suku jahat di luar wilayah, klan Iblis Berdarah. 7 tahun lalu, kau dan aku tidak sempat bertemu satu sama lain, tapi hari ini aku datang ke sini secara khusus untukmu. Saya tidak tahu yang mulia, zombie berdarah, bukankah Anda akan sangat tersentuh? Pemuda berpakaian hitam yang berdiri di depan altar terkekeh, melambaikan lengan bajunya, dan sarkofagus abu-abu yang ditekan oleh kekuatan kuno dunia benar-benar terbuka. Boom! Saat berikutnya, puluhan ribu meter energi iblis melonjak, dan peti mati batu abu-abu yang menekan sisa jiwa Kaisar Iblis Surgawi meledak, dan sekelompok jiwa iblis segera bergegas keluar dari peti mati abu-abu. Hahaha, aku, Kaisar Iblis Surgawi yang dizombitkan darah, akhirnya kembali. Awan iblis melonjak, dan raungan iblis bergema di lantai ini. Energi iblis tak berujung di awan iblis di langit berkumpul dan terkompresi secara gila-gilaan, dan akhirnya bayangan iblis setinggi 100 kaki berkumpul di udara. Bayangan iblis ini memiliki rambut acak-acakan dan wajah ganas. Tekanan mengerikan yang tak terlukiskan langsung menyelimuti seluruh dunia. Hahaha, aku sangat kaku, Tepat ketika sisa jiwa Kaisar Iblis Surgawi, yang baru saja melarikan diri dari penjara, hendak mengaum lagi, sudut matanya tiba-tiba melihat sosok berbaju hitam, berdiri dengan tangan bersilang. Orang ini belum pernah muncul dalam persepsinya. Orang tertinggi dan berkuasa dari kelas suci 1000 dunia besar. Seru Kaisar Iblis Surgawi yang dizombifikasi darah, wajahnya membiru, seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Ditekan oleh leluhur Futus selama lebih dari 48.000 tahun, dia lolos dari masalah hari ini dan menemukan kekuatan suci di puncak dunia. Dengan kekuatannya saat ini yang hampir mencapai tingkat Kaisar Yumo, saya khawatir. Kekuatan semacam ini bisa terjadi dicapai hanya dalam beberapa tahun yang singkat. Sungguh mengerikan mengalami naik turunnya psikologis dari sukacita yang besar hingga kesedihan yang luar biasa hanya dalam satu tarikan napas. Benar, Anda jauh lebih pintar dari si idiot Tuntian. Yang mulia Suezan, Xiaoyan datang ke sini hanya untuk Anda. Apakah Anda tersentuh atau tidak? Sosok berbaju hitam, berdiri dengan tangan bersilang, bertepuk tangan dan berkata dengan senyuman. Gulu, mata Kaisar Iblis Suezan yang berwajah pucat bersinar dengan cepat, dan dia tersenyum dan berkata, haha, jangan berani bergerak, jangan berani bergerak. Aku punya saran yang belum matang. Xiaoyan dan Yang Mulia Suezan cocok, mengapa kita tidak Yang Mulia, bagaimana kalau menjadi satu dengan saya? Sosok berbaju hitam menjilat mulutnya, dan matanya menatap Kaisar Iblis Surgawi yang dizombitkan darah dengan ekspresi keserakahan yang kuat. Ya, rasanya seperti melihat makanan lesat. Kabur, Kaisar Iblis Surgawi yang kaku karena darah, yang hanya merasakan kulit kepalanya mati rasa untuk beberapa saat, bahkan tanpa memikirkannya, berbalik dan melarikan diri dengan cepat ke dalam kehampaan setelah mengeluarkan raungan iblis yang sangat melengking. Jieji, Tuan Xianwu telah lama menunggu di sini. Senyuman aneh muncul, dan sebelum Kaisar Iblis Surgawi yang menjadi zombie darah dapat bereaksi, dia sudah panik dan bergegas menuju kegelapan tak berujung tanpa memilih jalan, dan kesadarannya jatuh ke dalam tidur abadi, dan kemudian terdengar suara mengunyah yang menyeramkan. Xiaoyan memiliki niat baik untuk berteman dengan Yang Mulia Suezan, tetapi Anda menolak persahabatan saya dan berakhir seperti ini. Sungguh menyedihkan dan menyedihkan. Petik 2, retak, pop, pop, hahaha, kataku Tuan, bisakah kamu berhenti bercanda saat bawahanmu sedang makan? Aku sangat ingin tertawa, pop, hahaha. Makhluk aneh itu sedang makan dalam kegelapan, tiba-tiba mengeluarkan ledakan, tawa yang mengguncang bumi, menyebabkan kehampaan bergetar hebat. Jelas sekali bahwa kekuatan keberadaan misterius ini telah mencapai tingkat puncak. Saat makhluk aneh itu tertawa terbahak-bahak, gumaman samar berbisik di telinganya, oh, apakah ini benar-benar lucu? Petik 2. Gah, Tuan, bawahan ini sudah selesai makan. Dan cahaya redup kembali ke sosok berbaju hitam.
Kamu menjadi semakin lancang. Sosok berbaju hitam itu menatap laut tertingginya dan berkata dengan tenang. Bas, 4 pilar batu di atas altar tiba-tiba memancarkan cahaya spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Saat cahaya itu menggeliat dengan cepat, sesosok lelaki tua muncul dari cahaya dan bayangan. Orang tua itu melirik ke lantai pertama yang kosong dan menghela nafas penyesalan, apakah sisa jiwa orang berdarah itu telah sepenuhnya musnah? Tampaknya misi leluhur telah selesai. Leluhur, kita tidak bisa istirahat dulu, kita harus pergi ke lantai 2 untuk menangani sisa jiwa Kaisar Iblis Surgawi, dan pada saat yang sama membebaskan Tailing leluhur. Sosok berbaju hitam itu mendongak dan berkata sambil tersenyum. Orang suci dari 1000 besar dunia, Kaisar Yan Xiaoyan. Kaisar Yan, apa yang Anda maksud dengan pembebasan? Nenek moyang Futu mengendalikan bayangan spiritual dan jatuh. Haha, ikuti saja aku, leluhur. Xiaoyan melambaikan tangannya, dan energi lembut namun tak tertahankan langsung menyelimuti leluhur Buddha dalam kehampaan, dan mereka semua menghilang di lantai pertama. 1 bulan kemudian, boom, dengan suara keras, 2 lantai yang tersisa dari Menara 5 Suci diam-diam runtuh, diam-diam menghilang ke langit dan bumi di tempat yang kejam di mana tidak ada yang menyadarinya. Di atas langit kelabu yang luar biasa, Xiaoyan dan 2 sosok menyaksikan runtuhnya menara hitam putih di bawah. Sosok tua di sebelah kiri jelas merupakan leluhur Sang Buddha, dan sosok di sebelah kanan adalah seorang pria paruh baya dengan wajah tegas. Meski penampilannya tidak terlalu tampan, ia memiliki aura perubahan hidup yang tak terlukiskan. 5 pagoda suci akhirnya kembali ke sungai waktu yang panjang. Tanpa saya menunggu di sini, saya khawatir jurang dewa jatuh tidak layak menyandang namanya. Nenek moyang Futu, yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menghela nafas dengan perubahan hidup, lalu memandang Xiaoyan dan berkata, kemana rencana Kaisar yang selanjutnya? Petik 2. Dalam lebih dari 2 tahun, saya telah melakukan perjalanan melintasi sebagian besar dunia, menghancurkan total 18 tempat penekan iblis, dan kekuatan spiritualku telah berhasil memasuki tahap tengah Saint Grade. Sudah waktunya untuk kembali. Petik 2. Xiaoyan memikirkan apa yang telah dia lakukan dalam 2 tahun terakhir, dan jejak nostalgia dan perubahan hidup tidak dapat membantu, tapi melintas di matanya. Karena vitalitas Kaisar Iblis Surgawi yang kuat dari suku jahat di luar wilayah sangat menakutkan dan sangat sulit untuk dibunuh sepenuhnya, orang-orang kuat kuno di dunia hanya dapat memilih untuk menyegel jenazah mereka setelah membunuh Kaisar Iblis Surgawi dan membiarkannya bertahun-tahun tanpa akhir, menghancurkan mereka sepenuhnya. Setelah memutuskan jalur pemurnian iblis dan mencapai pencerahan, dia berencana untuk memulai dengan yang mudah dan kemudian yang lebih sulit. Pertama, dia akan melenyapkan Kaisar Iblis Surgawi yang menekan seluruh dunia, dia kemudian akan menyerang 32 kepala dari 32 klan utama ras jahat di luar wilayah tersebut. Mengenai tempat-tempat pengusir setan ini, organisasi mana di dunia yang mengetahui lokasinya lebih baik daripada Istana 1000 Besar. Oleh karena itu, Xiaoyan menggunakan identitasnya sebagai Raja Pembunuh Iblis di Istana Dakian untuk mendapatkan lokasi pasti dari semua tempat penekan iblis dari markas besar Istana Dakian. Selain tempat penekan iblis yang telah dipastikan telah menghilang oleh Istana Dakian, masih ada 18 tempat penekan iblis yang tersisa di sebagian besar dunia dalam 2 tahun terakhir untuk membawa tempat-tempat pengusir setan ini. Mengunjungi masing-masing dari 18 tempat pengusir setan. Beberapa jiwa sisa Kaisar Iblis Surgawi telah melarikan diri, beberapa memiliki segel yang masih ada tetapi para prajurit kuno telah meninggal, dan beberapa prajurit kuno hanya memiliki jejak merek mereka yang tersisa dan pada akhirnya tidak dapat dibangkitkan. Xiaoyan memurnikan total lebih dari 20 sisa jiwa Kaisar Iblis Surgawi, beberapa tempat penekan iblis menekan lebih dari 1 Kaisar Iblis Surgawi, tetapi orang kuat kuno hanya menyelamatkan 3 dari mereka, Kaisar Surgawi, leluhur Futu, dan nenek moyang Tailing. Jurang suci kuno adalah tempat ke-18 yang dipilih oleh Xiaoyan untuk menekan iblis, dan juga merupakan titik akhir dari rute Xiaoyan. Tapi kedua leluhur benar-benar tidak mengikuti Xiaoyan kembali ke wilayah api tak berujung terlebih dahulu. Klan kuno Futu dan klan kuno Tailing adalah yang kedua dari 5 klan dewa kuno. Hampir 50.000 tahun kemudian, klan tersebut telah berubah. Ada orang suci di klan. Jika kamu bisa menekannya, kalian berdua mungkin menghadapi situasi yang sangat memalukan ketika kamu kembali. Xiaoyan menjadi tenang dan menoleh untuk melihat 2 ahli puncak. Haha,
Kaisar Yan meremehkan kami orang-orang tua. Bukankah Yang Mulia mengira saya tidak meninggalkan beberapa metode di peta kuno Tailing, benda suci klan kami? Bahkan saudara Futu meninggalkannya di menara leluhur. Berikan tangan rahasianya. Pria parubaya berwajah tegas di sebelah kanan tertawa setelah mendengar ini. Saya tidak mengkhawatirkan senior Tailing, tapi tentang senior Futu. Lagi pula, sejauh yang saya tahu, juru mudi klan kuno Tailing saat ini adalah leluhur Taiming. Taiming adalah orang yang bertindak adil dan murah hati serta memiliki pengalaman panjang visi. Jangka panjang, suku Tailinggu tidak pernah memilih orang suci berdasarkan garis keturunan mereka, melainkan bakat mereka. Oleh karena itu, meskipun klan kuno Tailing hanya memiliki satu pemimpin surgawi tingkat suci, suku tersebut semakin makmur di bawah kendalinya. Tailing yang makmur, dibandingkan dengan klan kuno, klan Futu kuno sedang mengalami kemunduran. Pemimpin klan Futu kuno saat ini adalah Futu Xuan yang lebih tua. Pria ini tua dan bodoh, sangat konservatif dan keras kepala, dan sangat menolak persatuan garis keturunan Futu dengan orang luar. Jika dia ditemukan, dia akan dipenjara dengan biaya yang kecil, atau dalam kasus yang parah, kematian. Di bawah pemerintahan yang korup seperti ini, klan Futu kuno seperti genangan air yang tergenang, dan kekuatan klan telah menurun drastis. Sekarang telah jatuh ke posisi terbawah dari 5 klan dewa kuno. Dalam beberapa tahun terakhir, Futu Xuan telah menjadi orang suci yang menjanjikan. Klan tersebut telah dipaksa keluar dari klan, dan klan telah habis. Jika Futu Xuan sendiri meninggal, dan tidak ada yang mulia surgawi tingkat suci baru yang lahir di klan, saya khawatir klan Futu kuno akan dihapus dari daftar 5 dewa kuno. Saya mendengar bahwa senior Futu selalu nakal dan tidak terkendali. Jika senior kembali sekarang, saya khawatir Futu Xuan akan segera menangkap Anda dan menghukum Anda karena bertindak sembrono. Petik 2. Xiao Yan berkata perlahan, tapi diam-diam berkata di dalam hatinya, King Yanjing, saya hanya ingin melakukan itu. Saya dapat membantu Anda sampai di sini. Oh, jadi ternyata juru mudi klan kuno Tailing kita saat ini sangat luar biasa. Haha, sepertinya kita tidak perlu mengkhawatirkannya. Leluhur Tailing sangat dipuji oleh Yang Mulia Kaisar Yan hingga dia tersenyum dari telinga ke telinga, lalu melihat leluhur Futu, dia berkata dengan bercanda. Futu, kamu harus berhati-hati ketika kembali, jangan sampai ditangkap oleh anggota klan yang lebih muda, masuk akal. Kok tidak masuk akal? Nenek moyang Futu merasa seluruh wajahnya penuh dengan perasaan membara karena diejek oleh teman lama dan ditertawakan oleh generasi muda yang lebih kuat benar-benar membuat wajah tua nenek moyang Buddha tidak punya tempat untuk beristirahat, dan dia sangat malu dan marah hingga dia hampir menjadi gila. Hei, mari kita lihat betapa kuatnya keturunan-keturunanku ini. Apa dia pikir aku tidak bisa menghadapinya jika dia memegang menara leluhur? Pagoda 8 bagian dengan kekuatan magis tiada taraf yang kubuat masih bisa membunuhnya di tempat. Nenek moyang Futu, yang gemetar karena marah, bergumam dengan corak hijau. Senior Futu, tidak perlu melakukan apapun. Melihat itu berarti percaya, senior harus memverifikasi sesuatu dengan matanya sendiri. Xiao Yan sepertinya enggan membujuk. Tidak perlu memverifikasinya. Di tangannya, klan kita jatuh ke posisi terbawah dari 5 klan dewa kuno. Ini adalah dosa terbesar Futu Xuan. Saya akan menghapus posisinya sebagai tetua yang hebat. Mengaku di tempat, saya bisa menguncinya di bagian terdalam dari tanah leluhur dan membiarkan dia merenungkan dirinya sendiri. Jika dia menolak, saya akan langsung membunuhnya. Kami, klan Buddha kuno, masih mampu membelinya. Nenek moyang Buddha melambaikan tangannya dan berbicara. Aura pembunuh meluap. Yah, situasinya stabil, pikir Yang Mulia Kaisar Yan. Kalau begitu Xiao Yan akan pergi. Kalian berdua sering bisa duduk di domain api tak berujung milikku ketika kalian punya waktu. Tawa kecil itu jatuh, dan sosok Xiao Yan dengan cepat menjadi tidak penting dan menghilang dalam sekejap. Hei, Tailing, keluarga kita malang. Aku harus kembali dan membersihkan keluarga. Haha, aku juga ingin bertemu dengan lelaki kecil bernama Taiming. Nenek moyang Futu dan klan Tailing kuno saling memandang, lalu mereka semua menghilang di tempatnya. Wow, Gang Feng yang menakutkan di Falling God Abyss masih bertiup, tapi tidak ada yang tahu bahwa semua dewa yang tertidur di dalamnya telah menghilang. Domain api tak berujung, Istana Kaisar Yan. Nenek moyang Juling benar-benar layak menjadi Grand Master senjata spiritual suci.
Penguasa berat besi hitam telah berhasil ditingkatkan. Xiao Yan membelai penguasa hitam yang aneh. Penguasa hitam besar itu tampak sederhana dan bersahaja terukir di badannya, memperlihatkan sisi alternatif. Benda suci yang suci dan tak tertandingi, penggaris besi hitam. Faktanya, 1 tahun setelah kamu pergi, klan Juling mengirim seseorang untuk mengirim kembali penguasa berat besi hitam, dan itu secara pribadi dibawa dan dikawal oleh Master Abadi dari klan Juling. Pembicara sedang duduk di Xiao di seberang Yan adalah seorang pria parubaya dengan lengan panjang tergerai, wajah seperti mahkota giok, dan temperamen sehangat dan segar seperti giok yang tergantung di pinggangnya. Xiao Yan menyingkirkan penggaris besi hitam itu, menatap pria tampan di seberangnya, dan mengucapkan selamat kepadanya sambil tersenyum. Oh, gurunya tidak lamban sama sekali. Murid, selamat kepada guru karena telah menjadi guru besar suci ramuan. Tidak ada, selamat. Sebagai seorang guru, Anda telah melampaui saya dalam bidang pengobatan. Pria tampan itu melambaikan tangannya dengan rendah hati, tapi senyuman di wajahnya telah mengkhianatinya. Itu adalah perasaan gembira dari hati. He Yao Chen akhirnya menginjakkan kaki di alam ahli ramuan suci. Saya sibuk berkeliling dunia selama 2 tahun terakhir untuk membunuh iblis. Apakah ada peristiwa besar yang terjadi di berbagai tempat? Xiao Yan menyesap teh yang mengepul dengan gembira. Senang rasanya bisa pulang berlari tanpa henti selama 2 tahun untuk membunuh iblis. Meskipun dia adalah orang suci dan orang yang berkuasa, itu juga akan menyebabkan kelelahan mental. Senior Xiao Xuan selalu bertanggung jawab atas Departemen Intelijen, jadi biarkan dia yang bicara. Yao Chen tersenyum tipis dan melihat sosok berkemeja hijau di aula. Setelah tidak bertemu satu sama lain selama 2 tahun, aura di tubuh Xiao Xuan menjadi semakin dalam dan sederhana. Kadang-kadang, Yao Chen dan yang lainnya bahkan tidak dapat merasakan fluktuasi kekuatan spiritual di tubuh Xiao Xuan, seperti orang biasa, yang terlahir dengan tubuh tak berguna. Hanya saja semua orang tahu bahwa Tuan Xuan mereka semakin dekat ke alam suci legendaris. Mungkin besok, mungkin lusa, dia akan menerobos kapan saja dan mencapai alam tertinggi surga suci. Ada 2 peristiwa besar, tetapi semuanya terkait dengan leluhur bela diri Lindong. Setengah tahun yang lalu, seorang kaisar iblis dari suku jahat luar tiba-tiba memimpin pasukan untuk menyerang alam bela diri, mencoba mengeluarkan senjata ajaib di ujung selatan dunia. Nel, pada saat kritis, Wu Zhu, penguasa alam bela diri, tiba-tiba menerobos dan berhasil melangkah ke alam suci kaisar di tempat, dan pasukan jahat dari luar wilayah dikalahkan. Petik 2. Setelah berita tentang Wu Zhu menjadi orang suci menyebar, Bingling klan mengambil inisiatif untuk mendekati alam bela diri, dan leluhur Roh Es pergi ke ujung selatan secara langsung, berniat mewariskan klan patriarki suku Roh Es kepada Ying Huan Huan, nyonya alam bela diri dan mantan anggota keluarga kerajaan suku Roh Es. Dengan posisi pemimpin klan, tren menurun ras kuno klan Roh Es segera ditingkatkan. Kata Xiao Xuan sambil tersenyum. Saya tidak terkejut bahwa saudara Lin menjadi orang suci. Bagaimanapun, bakat saudara Lin tidak lebih lemah dari saya. Tetapi suku Roh Es mengambil inisiatif untuk mendekati dunia persilatan. Cek, nenek moyang Roh Es suku benar-benar bisa melakukannya. Saudara Lin ditandai dengan Roh Es. Sudah berapa lama sejak kejadian di tanah leluhur? Xiao Yan tidak bisa tidak bertanya-tanya ketika dia mendengar ini. Meskipun dia tahu bahwa suku Roh Es akan mengambil alih inisiatif untuk mendekati alam bela diri, setelah mendengar berita tersebut, dia masih merasa bahwa suku Roh Es sangat sulit diatur. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Dari segi kekuatan, klan Roh Es lebih lemah dari klan Roh Api. Bagaimanapun, klan Roh Api masih memiliki makhluk abadi yang kuat. Kehidupan klan Roh Es menjadi semakin sulit di 1000 tahun terakhir. Hanya leluhur klan Roh Es, roh surgawi tertinggi, yang bertanggung jawab, dan belum ada pembangkit tenaga tertinggi surgawi baru yang lahir. Petik 2. Jika klan Roh Es tidak melahirkan yang tertinggi surgawi yang baru pembangkit tenaga listrik, ketika nenek moyang klan Roh Es lahir, ras kuno yang telah diwarisi selama hampir 100.000 tahun ini mungkin akan hancur total. Di bawah ancaman kehancuran, tidak ada gunanya mengorbankan sedikit pun. Wajah nama orang suci-suci, kekuatan tertinggi, setidaknya Anda dapat melindungi Roh Es. Keamanan klan selama puluhan ribu tahun, dan nyonya dunia bela diri Ying Huan Huan berasal dari keluarga kerajaan klan Roh Es, tidak ada salahnya dia berhasil sebagai pemimpin klan Roh Es. Percaya atau tidak,
jika Anda menunggu kami menginjakan kaki di tingkat suci. Setelah berita keluar, suku roh api yang telah diberi pelajaran oleh Anda mungkin datang untuk mencoba menjalin hubungan dengan wilayah api tak berujung kita. Bagaimanapun, suku roh api juga perlahan-lahan mendekati usia senja. Petik 2. Xiao Xuan tidak terkejut. Ras kuno ini selalu menggunakan teknik bertahan hidup. Ada berbagai macam hal yang aneh selama mereka bisa menjaga keselamatan balapan, mereka bisa melakukan apa saja. Wajah sebenarnya bukan apa-apa, bisakah dimakan? Leluhur suku roh api akan datang berkunjung. Ketika dia berpikir bahwa patriark klan roh api, yang telah dia kalahkan dengan sangat keras, datang berkunjung dan mencoba menjalin hubungan dengannya dari wilayah api tak berujung dengan wajah malu. Malu, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan dingin dan melambaikan tangannya dengan cepat. Jangan, aku tidak memiliki garis keturunan bangsawan dari suku roh api. Tingkat suci, jangan biarkan untuk saat ini. Semakin cepat pengumuman dibuat, semakin baik. Namun, dapat diumumkan bahwa guru dan saya telah menginjakan kaki di Grandmaster pengobatan spiritual tingkat suci agar domain api menyerang tanah suci alkimia terbesar ketiga di dunia. Setelah memikirkannya, Xiao Yan menambahkan, haha, serahkan padaku untuk menyerang tanah suci alkimia terbesar ketiga dan menjadi raksasa ketiga di dunia pemurnian pengobatan. Yao Chen, yang sudah lama merasa gatal dan tak tertahankan, segera mengambil alih masalah tersebut dan menolak untuk pulang tanpanya kekayaan. Bukankah ini jalan-jalan malam dengan pakaian brokat? Saatnya mengumumkan berita bahwa Yao Chen adalah salah satu dari 4 orang suci saat ini di dunia alkimia. Kaisar kuno Tuo She telah kembali. Benua Kaisar Dou telah sepenuhnya beralih ke domain api tak berujung kita. Kedua belah pihak telah menyiapkan formasi spiritual super teleportasi untuk satu sama lain. Apakah Anda ingin memanggil 8 kaisar kuno dari benua Kaisar Dou ke datang menemuimu? Xiao Xuan meminta instruksi. Panggil saja saat kamu memanggilnya. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan super urutan kedua pertama di bawah komandoku di wilayah api tak berujung, dan mereka semua adalah senior dari benua Doki. Xiao Yan berdiri, berbaring dengan nyaman, dan berkata sambil tersenyum, tapi sekarang aku harus bertemu dengan beberapa wanita, dan aku akan menyerahkan sisanya padamu. Bas, ruangan itu beriak, dan Xiao Yan menghilang ke aula. Tes, si kecil ini. Hanya Xiao Xuan dan Yao Chen yang tersisa saling memandang dan tersenyum. 3 tahun telah berlalu dalam sekejap. Dalam 3 tahun terakhir, para ahli top dari suku-suku jahat di luar wilayah telah sering diburu oleh tangan-tangan hitam misterius. Hanya dalam 3 tahun, 7 kaisar iblis surgawi dan puluhan kaisar iblis misterius telah melakukannya jatuh satu demi satu. 7 dari 32 pemimpin klan utama jatuh berturut-turut, menyebabkan kepanikan di antara pejabat tinggi klan jahat di luar wilayah. Namun, kaisar iblis suci dan yang lainnya tidak dapat mengetahui siapa yang berada di balik layar, jadi mereka hanya bisa diam-diam mengambil tindakan pencegahan seperti burung bangau yang gemetar. Kedua, Istana 10.000 Iblis segera menggunakan metode rahasia untuk menciptakan 5 kaisar iblis surgawi untuk mengambil alih posisi kosong pemimpin klan. Namun, masih ada 2 klan besar yang secara permanen jatuh dari posisi klan besar karena tidak ada klan baru kaisar iblis surgawi dalam klan. 32 klan jahat utama di luar wilayah menjadi 30 klan besar. Ada juga banyak diskusi di dunia tentang hal ini, yang mana di antara para santo veteran kita yang merupakan orang kuat yang mengambil tindakan dan membunuh 7 kaisar iblis dari suku jahat di luar wilayah. Sayangnya, orang kuat misterius yang mengambil tindakan secara diam-diam ini tidak ingin orang lain mengetahui identitas aslinya dan tidak pernah menunjukkan jejak apapun saat dia melakukan tindakan tersebut. Banyak orang kuat yang harus menyerah setelah menebak-nebak beberapa saat tanpa hasil. Namun, Xiao Yan, Kaisar Yan yang dianggap oleh berbagai kekuatan sebagai puncak kelas abadi, baru saja kembali ke dunia 1000 besar dari wilayah suku jahat di luar wilayah tersebut, mengakhiri perjalanan berburu terakhirnya. Apakah kamu tidak pergi berburu kaisar iblis surgawi lagi? Xiao Xuan, yang telah menyelesaikan transformasi mendalamnya, berdiri di pintu aula, menghadap Xiao Yan yang bergegas kembali ke wilayah api tak berujung setelah perjalanan panjang. Kaisar iblis surgawi di pihak suku jahat di luar wilayah telah mulai belajar menjadi pintar dan tidak pernah tampil sendirian. Saya tidak dapat lagi menemukan kesempatan untuk menyerang. Jika saya menyerang dengan paksa, saya pasti akan mengekspos diri saya sendiri.
Selain itu, saya telah memasuki tahap akhir kelas suci. Sekarang saatnya memasuki retret yang mendalam dan terhubung dengan kehendak dunia. Petik 2. Xiao Yan, yang telah melakukan perjalanan ke pedalaman suku jahat selama setengah tahun, tidak hanya tidak terlihat lelah, tapi juga terlihat lebih energik. Terhubung dengan keinginan dunia, itukah yang kamu sebut meninggalkan nama di daftar cakrawala? Xiao Xuan duduk dan mengangkat tangannya, dan gelombang samar segera menyelimuti seluruh aula. Ya, tapi ada perbedaan besar dalam kesulitan antara meninggalkan nama keluarga dan meninggalkan nama. Dengan kekuatan saya saat ini, saya memperkirakan bahwa saya hanya akan bisa meninggalkan nama keluarga saya pada akhirnya. Adapun kesempatan untuk meninggalkan nama lengkap, saya masih memiliki kesempatan untuk meninggalkan nama lengkap di perbukitan pegunungan Desolate Utara, di dalam area transformasi iblis Dakian. Pada iblis tua itu, Xiao Yan melihat ke atas ke dalam kehampaan, matanya seolah menembus kehampaan yang tak berujung dan mendarat di tempat yang misterius dan tidak diketahui. Silakan, serahkan wilayah api tak berujung kepadaku dan Hua. Selain itu, Kaisar kuno Tuoshe juga akan menerobos baru-baru ini. Dengan dua kekuatan semi-suci di sini, wilayah itu akan aman dan bebas dari rasa khawatir. Tangannya, Xiao Yan dia mengangguk sambil tersenyum dan kemudian menghilang dari tempatnya. 2 tahun kemudian, seluruh dunia tiba-tiba berguncang sedikit, tetapi guncangannya sangat kecil sehingga tidak ada yang menyadarinya sama sekali. Di hari yang sama, Xiao Yan berhasil keluar dari pengasingan dan langsung menuju ke perbukitan hutan belantara utara bersama Xiao Xuan dan yang lainnya. Pada zaman dahulu kala, terdapat sebuah benua super yang luas dan tak berujung di tengah dunia yang disebut benua hutan belantara utara. Setelah bencana kuno, Kaisar Abadi dan Dewa Jahat melancarkan pertempuran terakhir yang menentukan di benua hutan belantara utara, menghancurkan benua besar ini menjadi berkeping-keping. Pada akhirnya, bagian kecil yang tersisa adalah perbukitan hutan belantara utara saat ini. Bukit hutan belantara utara menyegel Dewa Jahat, dan juga merupakan markas besar dua kekuatan garis langsung Kaisar Abadi, penjaga makam dan istana Dakian. Pemilik tanah 10.000 makam, Dewa Abadi, dan kepala suku penatua istana Dakian keduanya duduk di sini, menjaga Dewa Jahat yang terperangkap di bawah formasi transformasi iblis Dakian. Wosh, wosh, suara angin kencang datang, dan dua sosok agung tiba-tiba muncul dari 9 langit dan mendarat di benua merah gelap yang dipenuhi aura yang kaya dan tragis. Nah, ini, sosok berbaju hitam itu menundukkan kepalanya seolah merasakan sesuatu. Di bumi yang bobrok, dia melihat kuburan-kuburan yang sepi menjulang satu demi satu dengan pegunungan sebagai kuburannya langit, sepertinya tak ada habisnya. Ini adalah makam banyak orang kuat di Qianfang kita yang jatuh dalam bencana kuno. Itu juga merupakan asal mula silsilah penjaga makam dan tanah ribuan makam. Begitu, ayo pergi ke istana Dakian. Sosok berbaju hitam itu mengangguk dengan lembut. Saat keduanya hendak pergi, dua sosok berbaju abu-abu dengan cepat muncul di kehampaan di depan mereka. Kedua orang itu memiliki ekspresi kaku dan aura yang ganas, keduanya dikembangkan oleh surga tingkat spiritual tertinggi. Siapa? Dia berteriak dengan keras, dan dua sosok berbaju abu-abu yang bergegas mendekat tampak waspada, memperhatikan Xiao Yan dan Xiao Xuan, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Melihat ini, hatiku tiba-tiba menjadi dingin. Mengapa mereka belum pernah mendengar tentang kelahiran kekuatan tertinggi orang suci dan dua kekuatan suci yang asing di dunia? Kedua sosok berbaju abu-abu itu saling memandang dengan ngeri. Ternyata dia adalah orang kuat dari garis keturunan penjaga makam. Xiao Yan dan Xiao Xuan tersenyum sedikit dan mengeluarkan token ungu emas pada saat yang sama. Di token itu ada deretan karakter emas kecil, bunuh iblis raja. Raja Iblis. Apakah kedua Tuan Yandi dan Suandi ini dari alam api tak berujung? Teriakan terkejut tiba-tiba keluar dari mulut sosok berbaju abu-abu. Hanya ada 3 raja pembunuh iblis di istana Dakian, mereka adalah Qin Tian, kepala tetua istana Dakian, Xiao Yan, penguasa wilayah api tak berujung, dan Kaisar Xuan, Xiao Xuan, kepala istana Dakian. 9 kaisar wilayah api tak berujung. Barisan penjaga makam mereka ditempatkan di Wastelen Utara sepanjang tahun, jadi bagaimana mungkin mereka tidak mengenali ketua-tetua markas istana Dakian? Yah, 2 raja pembunuh iblis kita dari istana Dakian sedang melapor ke markas besar istana Dakian. Seharusnya tidak perlu mencegat mereka, kan?
Xiao Yan menyimpan token emas ungu itu dan berkata sambil tersenyum. Tidak, tolong, tuanku. Setelah mengetahui identitas Xiao Yan dan yang lainnya, kedua penjaga makam itu segera menjadi sangat bersemangat dan mengambil inisiatif untuk memimpin jalan bagi mereka. Ini adalah kotak hitam besar yang dikelilingi ribuan makam. Ada pilar-pilar hitam besar yang didirikan di alun-alun tak berujung. Pilar-pilar hitam itu tidak terbuat dari emas atau kayu, dan pilar-pilar itu sangat berbintik-bintik. Saat Anda masuk, Anda dapat melihat bahwa itu adalah peti mati hitam besar yang didirikan satu demi satu. Peti mati hitam yang berdiri di langit seperti paku, dipaku pada kotak hitam besar ini, dan ada gelombang aneh yang menyebar samar-samar. Wosh, wosh. Beberapa sinar cahaya dan bayangan tiba-tiba menembus langit dengan cepat. Mereka melewati alun-alun tanpa berhenti sama sekali dan langsung menuju ke sebuah istana kuno besar di atas gunung. Di aula yang luas dan luas, sesosok tubuh yang kuat berdiri dan menyapanya. Haha, ini adalah pertama kalinya dua raja pembunuh iblis dari Istana Dakian mengunjungi markas besar Istana Dakian. Selamat datang, karena mengambil alih posisi ketua-tetua Istana Dakian. Saya tidak tahu, Saudara Qin, bisakah Anda juga mengundang Dewa Abadi? Xiao Xuan sopan dan kemudian mulai berbisnis. Aku sudah lama berada di sini. Aku ingin tahu untuk apa Kaisar Xuan ingin bertemu denganku. Sebuah suara tua terdengar, dan seorang lelaki tua berjubah hitam dan rambut putih tiba-tiba muncul di aula memancarkan aura senja yang kuat. Sepertinya dia bisa mati kapan saja, tapi ada kekuatan yang sangat menakutkan yang tersembunyi di keadaan lama itu. Bukan aku yang mencari Dewa Abadi, tapi Kaisar Yan. Xiao Xuan mundur selangkah dan membiarkan Xiao Yan keluar dari belakangnya. Kaisar Yan, Dewa Abadi melirik ke bawah sadar dengan sepasang mata tua yang cemas. Ada ledakan yang keras dan tekanan keras segera keluar. Ekspresinya tiba-tiba berubah, kultivasimu berada di puncak tahap suci. Bagaimana ini mungkin? Apakah kamu sama dengan Xiao Xuan pada tahap akhir kesucian? Ekspresi Qin Tian juga berubah. Mungkin karena bakat kultivasi saya lebih baik. Xiao Yan tersenyum acuh tak acuh, tetapi tidak secara khusus menekankan kultivasinya. Sungguh menakjubkan, generasi muda sekarang semuanya luar biasa. Tekanan kekerasan mulai pulih, dan Dewa Abadi kembali ke keadaan lamanya lagi, dan berkata perlahan, mengapa Kaisar Yan datang ke perbukitan hutan belantara utara hari ini? Mengapa aku secara khusus membawamu ke sini? Memang benar bahwa anak muda saat ini tidak tahu bagaimana menghargai orang yang lebih tua. Xiao Yan ingin mengundang kalian berdua untuk melihat sebuah tipuan. Mengaum, sosok iblis kekar seperti raksasa memandang langit dan berteriak. Crash! Sebelum bayangan iblis dapat melihat dengan jelas di mana tempatnya, istana megah tiba-tiba bersinar terang, dan rantai kristal padat dengan cepat diproduksi untuk menjebak bayangan iblis di dalam istana. Istana Seribu Besar, ini adalah benda suci yang unik. Ini adalah harta karun penekan istana dari Istana Seribu Besar. Ia dapat melakukan perjalanan dalam kehampaan dan menekan iblis. Jika kita berbicara tentang kekuatannya, itu sudah cukup untuk menempati peringkat 10 besar di antara banyak benda suci dan tak tertandingi di dunia, bahkan lebih baik daripada klan Buddha kuno dan Fas Mahayin dan Yang. Bagaimana harta karun penekan istana seperti itu bisa membiarkan iblis kecil merajalela di markas besar Istana Dakian? Iblis yang diajari menjadi iblis dengan benda suci tertinggi dan relik yang tak tertandingi mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa ada 4 orang kuat Kaisar Iblis Surgawi tingkat pertama di kuil yang menatapnya tanpa ekspresi sehingga dia berlutut dengan bunyi gedebuk. Kaisar Iblis hantu kecil, trik macam apa yang Kaisar Yan coba lakukan? Melihat Kaisar Iblis hantu tiba-tiba muncul di aula, Raja Abadi tidak terlalu terkejut dan duduk di posisinya dengan kelopak mata sedikit terkulai. Coba lihat, kalian berdua. Xiao Yan tersenyum tipis, mengangkat lengannya dan mengarahkannya ke Kaisar Yumo yang diikat ke tanah dengan rantai kristal, lalu meraihnya dengan berani. Bas! Sebuah lubang hitam pusaran segera meledak dari kehampaan, dan kekuatan isap mengerikan yang tak terlukiskan mengalir keluar dengan gila-gilaan, dengan cepat menarik Kaisar Yumo dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. Ah, selamatkan aku, selamatkan bang. Diiringi suara mengunyah yang menyeramkan, teriakan Kaisar Yumo langsung terhenti tiba-tiba. Sama seperti lubang hitam pusaran air yang dipanggil oleh Xiao Yan menelan Kaisar Yumo, fluktuasi energi spiritualnya juga sedikit meningkat.
Meskipun peningkatan ini sangat kecil untuk Saint Great Heavenly Supreme, semua orang di sini adalah pembangkit tenaga listrik puncak yang terkenal di dunia, dan mereka semua menangkap fluktuasi samar ini dalam sekejap. Apa itu? Kamu benar-benar bisa menelan ras jahat dari luar wilayah dan mengubahnya menjadi kekuatan spiritualmu sendiri. Aku mengerti, ternyata 7 kaisar iblis surgawi yang meninggal secara tragis dari suku jahat di luar wilayah adalah kesalahanmu. Kamu melahap kaisar iblis surgawi dari suku jahat di luar wilayah dan mengubahnya menjadi kekuatan spiritualmu sendiri, meningkatkan kekuatan spiritualmu sendiri. Jadi kultivasimu itu sebabnya dia memasuki negara itu begitu cepat. Dewa abadi yang tua dan kuat bereaksi sangat cepat, dengan cepat menghubungkan semuanya, dan mengatakan kebenaran. Pantas saja, kau mengambil lokasi semua tempat penekan iblis di dunia dariku. Ternyata itu bukan untuk membasmi akarnya dan membunuh iblis, tapi untuk melahap sisa jiwa kaisar iblis surgawi. Qin Tian juga langsung bereaksi dan berkata, dia menatap Xiao Yan dengan ngeri. Memang benar Tuhan telah memberkati duniaku. Kamu adalah harta tertinggi kedua yang Tuhan berikan kepadaku setelah kaisar abadi. Katakan padaku, apa yang akan kamu lakukan? Kamu bilang, aku bisa memenuhi semua kebutuhanmu. Tuan tiba-tiba berdiri dan menatap Xiao Yan dengan mata menyala-nyala. Dia tidak cemberut seperti sebelumnya. Dia takut satu pukulan dapat langsung menghancurkan raja ras jahat dari luar wilayah yang baru saja memasuki kaisar iblis surgawi. Sebagai penguasa abadi yang bertanggung jawab atas tanah ribuan makam, dia pasti memahami nilai Xiao Yan. Xiao Yan adalah musuh alami melawan suku-suku jahat di luar wilayah tersebut, suku jahat di luar wilayah. Tidak. Xiao Yan dia telah tumbuh dan merupakan pembangkit tenaga listrik tertinggi di tahap akhir tahap malaikat. Eksistensi puncak yang sebanding dengan dewa abadinya. Dengan Xiao Yan di tangan, senjata pembunuh iblis tertinggi, apa yang harus dilakukan Daqian Fang? Apakah ini serangan balik, atau melakukan serangan balik? Memenuhi semua persyaratanku. Baiklah, aku akan melahap dewa jahat. Xiao Yan mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum tipis. Dewa abadi, tidak, itu terlalu berisiko. Mari kita buat permintaan lain. Dewa abadi sedikit terkejut, lalu dengan tegas menggelengkan kepalanya dan menolak, dan kemudian menjelaskan, meskipun kamu adalah orang suci yang terlambat. Yang agung, tapi kamu masih belum memahami kengerian dewa jahat. Kaisar abadi saat itu sudah setengah melangkah melampaui keberadaan benda suci. Dia dipaksa oleh dewa jahat untuk membakar kekuatan hidupnya sendiri dan menyegelnya di utara lahan kosong dengan harga kematian. Meskipun dewa jahat telah kita tekan selama lebih dari 48.000 tahun dan telah kehilangan sebagian besar kekuatannya serta sangat lemah, itu masih bukanlah sesuatu yang bisa kita atasi sekarang. Kekuatan tertinggi dari tahap malaikat akhir seperti ini di depannya. Rapuh seperti bayi. Bagaimanapun, Kaisar pernah berkata bahwa teror dewa jahat telah sepenuhnya melampaui alam suci dan bahkan lebih kuat darinya. Jika dia ingin sepenuhnya menekan dewa jahat, Kaisar sendiri mungkin harus mengorbankan hidupnya untuk menjadi seorang Tao. Nanti, dia mengatakannya, nubuatan, Kaisar memang telah jatuh. Gunakan metode yang ditinggalkan oleh Kaisar untuk menghadapi dewa jahat. Formasi transformasi 1000 setan besar dapat digunakan 49 kali untuk menghancurkan dewa jahat sepenuhnya. Sekarang lebih dari 48.000 tahun telah berlalu, dan arai transformasi 1000 setan besar telah beroperasi 48 kali. Ketika 1000 tahun ke depan tiba, kita tidak akan kekurangan dekade yang singkat ini. Waktu, jadi saya tidak setuju dengan petualangan Anda. Tahap akhir Saint Stage, dihadapkan pada serangkaian balasan dari Dewa Abadi, Xiao Yan tiba-tiba mengulurkan tangan putihnya yang panjang dan ramping. Kaisar Yan, kamu masih terlalu muda. Tidak ada gunanya. Kamu bahkan tidak bisa menyakitiku, apalagi hari itu. Melihat Xiao Yan menamparnya dengan telapak tangan, Dewa Abadi tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya bahkan tidak melihatnya, tapi mengangkat tangannya. Satu pukulan, tapi ada kekuatan yang sangat menakutkan yang tersembunyi di tinju lamanya. Bang! Detik berikutnya, telapak tangan putih telah melewati pertahanan Tuan Abadi dan tercetak di dadanya tanpa asap. Itu, bagaimana ini mungkin? Murid Dewa Abadi tiba-tiba menyusut, dan dia hanya bisa melihat tanpa daya saat telapak tangan itu mengenai dadanya. Kecepatan ia, tidak berdaya, begitulah rasanya. Puff, darah tiba-tiba meluap,
dan Dewa Abadi langsung terbang seperti disambar petir. Senior, Qin Tian dengan cepat melangkah maju untuk menangkap Dewa Abadi yang lamban. Aku baik-baik saja. Dewa Abadi menyeka darah dari sudut mulutnya dengan sangat cepat, memandang Xiao Yan dengan sedikit ketidakpastian, dan bergumam dengan penuh semangat, itu adalah berkah dari kekuatan dunia. Fluktuasi yang samar-samar saja sekarang adalah dengan berkah kekuatan dunia, kamu telah melampaui tingkat suci, kan? Jika tidak, kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku dengan begitu bersih. Senior, maksudmu Kaisar Yan telah meninggalkan namanya daftar langit. Orang kuat pertama di dunia 1000 besar yang merasakan kehendak dunia adalah Kaisar Abadi sendiri, pendiri Istana 1000 besar. Dia menamakannya Chang Qianbang. Hanya saja meskipun dia sekuat Kaisar Abadi, dia tidak bisa meninggalkan nama lengkapnya di daftar langit. Sayangnya dia hanya bisa meninggalkan satu nama keluarga, Ye, di atasnya. Meski begitu, tingkat budidaya Kaisar Abadi telah melampaui tingkat suci. Dia membunuh kekuatan surgawi tertinggi di tahap akhir tingkat suci seperti penjagal anjing, dan bahkan menyegel dewa jahat dengan dirinya sendiri. Menghadapi tatapan berapi-api dari Dewa Abadi dan Qin Tian, Xiao Yan sedikit mengangguk. Ya, awalnya aku meninggalkan namaku di daftar langit, tetapi seperti Kaisar Abadi, aku hanya memiliki satu nama belakang. Benar saja, saya awalnya telah melampaui alam suci dan mencapai tingkat yang sama dengan Kaisar. Tuhan telah memberkati saya di dunia. Tuan Abadi menghela nafas dengan santai, dan kemudian sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata dengan bingung, tetapi mengapa tidakkah kami merasakan Anda terhubung ke langit? Daftar, gerakan memanggil kehendak dunia seharusnya sangat keras. Saya sengaja menyembunyikan visi pencerahan. Dewa jahat tidak mati, bagaimana saya bisa membiarkan dia dan kejahatan suku-suku di luar dunia menemukan bahwa ada Kaisar Abadi lain di dunia? Xiao Yan menjelaskan dengan lembut. Karena kamu telah mencapai alam Kaisar Agung, seharusnya tidak menjadi masalah untuk berurusan dengan dewa jahat yang lemah. Kami setuju. Dewa Abadi dan Qin Tian saling memandang dan mengangguk bersamaan dengan penuh semangat. Tidak, sebaiknya kamu mengevaluasi kembali kekuatan dewa jahat surgawi. Meskipun pada awalnya aku telah melampaui tingkat suci, aku masih tidak yakin untuk berurusan dengan dewa jahat surgawi. Karena di zaman kuno itu, suku-suku jahat di luar wilayah pernah menghormatinya sebagai dewa jahat surgawi bermata 9. Xiao Yan Yuyu berkata bahwa pertempuran ini ditakdirkan untuk menjadi sangat berbahaya, dan dia tidak sepenuhnya yakin. Kegagalan untuk berhasil akan menyebabkan kegagalan. Dewa jahat surgawi bermata 9. Tapi pertempuran yang menentukan antara dewa jahat surgawi dan Kaisar Agung terjadi dalam keadaan bermata 4. Bukankah itu berarti dewa jahat surgawi menyembunyikan kekuatannya? Mengapa demikian? Petik 2. Dewa Abadi dan Qin Tian memiliki wajah penuh ekspresi suram, sulit menerima kenyataan ini untuk sementara waktu. Sumber informasinya benar-benar dapat diandalkan. Saya melahap 7 Kaisar Iblis Surgawi, dan informasi yang diambil dari kepala mereka sepenuhnya konsisten. Ketika makhluk asing yang kuat memasuki dunia asing, mereka akan ditekan oleh kesadaran dunia akan hal itu dunia. Semakin kuat keberadaannya, semakin besar penindasannya. Jika dewa jahat benar-benar menyerang seluruh dunia, dia harus melawan penindasan kehendak dunia, jadi dia memikirkan cara untuk mengambil inisiatif untuk membiarkan dunia Kaisar Abadi menyegelnya. Dalam tahun-tahun tanpa akhir, kekuatan segel Kaisar akan sepenuhnya terintegrasi dengan tubuhnya sendiri, sehingga penindasan terhadap dunianya oleh dunia 1000 besar akan sepenuhnya hilang. Sisi membunuh iblis 49 kali, suku-suku jahat dari luar wilayah akan menyerang dalam jumlah besar. Ketika Kaisar Agung mengalahkan dewa jahat surgawi dalam pertempuran, itu pada dasarnya adalah konspirasi mengejutkan yang telah direncanakan oleh dewa jahat surgawi. Dalam kondisinya saat ini, dia menunjukkan kurang dari setengah kekuatannya di pertempuran terakhir. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, ada keheningan yang mematikan di aula. Tidak, kekuatannya kurang dari setengah. Bahkan jika Kaisar terlahir kembali, dia tidak akan mampu mengalahkan dewa jahat bermata 9. Bagaimanapun, Kaisar menggunakan tubuhnya untuk menekan iblis saat itu. Sebuah suara yang hampir seperti bergumam dalam mimpi keluar dari mulut Qin Tian yang hilang. Tidak, tidak, sama sekali tidak. Kita tidak boleh duduk diam dan menunggu kematian.
Jika kita menunggu operasi ke-49 dari arai transformasi iblis Dakian dalam beberapa dekade sesuai rencana awal, maka pihak Dakian pasti akan kalah. Kami harus mengambil tindakan terlebih dahulu dan memanfaatkan cuaca. Dewa jahat menyerang terlebih dahulu ketika dia berada pada kondisi terlemahnya. Tuan Abadi, masih dengan ekspresi terkejut di wajahnya, tiba-tiba berkata, "Itulah maksudku. Pertama-tama, para dewa jahat dan suku jahat di luar wilayah sedang mengumpulkan kekuatan untuk menghadapi operasi demonisasi ke-49 dalam beberapa dekade. Jika kita mengambil tindakan sekarang, kita akan dapat menangkap mereka lengah. Jika kita mengambil tindakan sekarang, satu-satunya musuh yang harus kita hadapi adalah dewa jahat, dan suku jahat di luar wilayah pasti tidak akan bisa bereaksi tepat waktu. Jika kita memblokir berita dengan baik, kita bisa hancurkan dewa jahat terlebih dahulu, lalu gunakan pasukan kita untuk melakukan serangan balik terhadap wilayah yang hilang." Setelah total 48 kali penindasan, Tian Xiesen berada dalam kondisi terlemah dalam sejarah, dan bahkan mungkin lebih lemah daripada saat dia berperang melawan dewa jahat. "Kaisar, menurut perkiraan saya, dia paling banyak hanya bisa berada dalam kondisi bermata 4. Jika dia bertarung sampai mati, dia dapat dengan paksa mengaktifkan kondisi bermata 5. Kumpulkan para pahlawan untuk mengaktifkan formasi transformasi iblis Dakian terlebih dahulu, lalu lemahkan dia sekali lagi, lalu biarkan aku mengambil tindakan untuk memulai pertempuran terakhir dengannya, maka kita akan memiliki peluang 50% untuk menang." Xiao Yan mengangguk sebagai penegasan dan mengungkapkan rencananya secara lengkap. Dalam karya aslinya, dewa jahat yang lolos dari masalah dapat pulih ke kondisi bermata 5 hanya setelah menyerap makanan darah tingkat rendah yang tak terhitung jumlahnya yang diabadikan oleh Kaisar Iblis Suci dan lainnya. Untuk mengalahkan dua orang Kaisar Yan dan leluhur bela diri yang telah bergabung dan melahap sebagian besar pasukan jahat dari luar wilayah, mereka dengan enggan membuka mata keenam. Dengan kata lain, sebelum dewa jahat melahap darahnya, kekuatannya paling banyak adalah 4 mata. Ini karena hanya 96 dari 99 tombak pembunuh iblis yang dihasilkan oleh arai transformasi 1000 besar yang telah jatuh, dan ada beberapa di antaranya, masih 3 yang belum jatuh. Jika tidak ada campur tangan dari pasukan jahat di luar wilayah tersebut, 99 tombak dewa pembunuh iblis bisa jatuh sepenuhnya, dan kekuatan dewa jahat akan semakin melemah. Meskipun arai transformasi iblis Dakian diaktifkan terlebih dahulu, itu tidak dapat mencapai efek yang diharapkan untuk membunuh dewa jahat sepenuhnya. Itu akan melemahkan kekuatannya hingga puncak 3 mata atau kondisi 4 mata pertama, tapi masih ada Xiao Yan di pihak Dakian. Sebagai orang suci transenden setengah langkah, kekuatan Xiao Yan sedikit lebih kuat daripada Kaisar Abadi. Kaisar Abadi berada pada tingkat bermata 4, sedangkan Xiao Yan berada pada tingkat bermata 5 dan sepenuhnya mampu membunuh kejahatan. Tuhan yang tidak pernah lebih lemah dari sebelumnya. Bagaimanapun, Kaisar Abadi berperang melawan dewa jahat bermata 4 dan menyegelnya dengan kematiannya, sementara Xiao Yan dan leluhur bela diri bekerja sama untuk melawan dewa jahat bermata 5 dan dengan mudah menghancurkan mereka dan leluhur bela diri, yang setengah langkah melampaui ranah kelas suci. Keduanya merupakan tingkat kelima. Qin Tian, aku, negeri 10.000 makam, menyetujui operasi ini. Di mana istana Dakianmu? Setelah mendengarkan analisis Xiao Yan, Dewa Abadi segera bertekad. Saya akan segera memerintahkan istana 1000 besar untuk membuka perjanjian 1000 besar, dan mengeluarkan pos 1000 besar untuk mengundang semua orang tertinggi dan berkuasa di dunia 1000 besar untuk berkumpul di perbukitan hutan belantara utara, dan mengumpulkan kekuatan semua makhluk hidup untuk menjalankan formasi untuk menghapus sisa vitalitas dewa jahat ini sebanyak mungkin, untuk Kaisar Yan. Ambil tindakan dan ciptakan peluang. Qin Tian berdiri dan berkata tanpa ragu-ragu. Pertama, untuk terus menjaga terhadap suku-suku jahat di luar wilayah dan mencegah suku-suku jahat di luar wilayah menjadi curiga, kami hanya dapat mengirim setengah dari pembangkit tenaga listrik tertinggi ke perbukitan hutan belantara utara. Kedua, untuk mempertahankannya rahasianya, tindakan Kaisar Yan hanya dapat diinformasikan secara selektif kepada 1000 orang besar. Kuat. Mereka yang berada di bawah tingkat Sein hanya mengatakan bahwa istana 1000 besar berencana untuk mengambil tindakan terlebih dahulu. Hanya orang-orang kuat tingkat Sein yang memenuhi syarat untuk mengetahui rencana lengkapnya, dan pos 1000 emas besar dari tingkat suci yang berkuasa harus dikirimkan secara langsung dan diberitahukan secara langsung. Tetaplah tinggal dan harus segera pergi dari sini.
Guru abadi menambahkan beberapa kata dengan sangat cepat. Oke, beri aku waktu 3 bulan, dan aku akan membawa kembali semua orang yang berkuasa. Qin Tian mengangguk dengan sungguh-sungguh, lalu berjalan keluar aula tanpa ragu-ragu. Hal yang paling penting adalah merahasiakan operasi ini. Kita tidak boleh memperingatkan pasukan jahat di luar wilayah, jika tidak semua upaya kita akan sia-sia. Melihat mundurnya Qin Tian, Xiao Yan menghela nafas pelan. Jangan khawatir, saudara Qin selalu sangat berhati-hati dalam urusannya. Xiao Xuan menghiburnya dengan lembut. Mengikuti perintah Qin Tian, Istana Seribu Besar, kekuatan terbesar di dunia Seribu Besar, perlahan mulai bergerak seperti mesin yang sangat canggih, dan jaring besar yang tak terlihat dipasang di seluruh Istana Seribu Besar. Seluruh dunia menjadi hidup dalam sekejap. Makhluk puncak yang tak terhitung jumlahnya dengan diam-diam dan tegas bergegas ke jantung dunia, perbukitan di hutan belantara utara. Ada juga makhluk puncak yang tak terhitung jumlahnya yang masih tinggal di perbatasan, diam-diam menghadapi pasukan jahat dari luar wilayah, mengulur waktu bagi rekan mereka untuk melakukannya, mengambil tindakan. 3 bulan kemudian, makhluk kuat berkumpul satu demi satu di Istana Seribu Besar di perbukitan hutan belantara utara. Semuanya memuji kekuatan tertinggi surgawi yang menghormati leluhur Dao dari dunia luar menuju aula samping dari waktu ke waktu. Matanya bingung dan bersemangat. Para orang suci tertinggi yang tiba di Istana Dakian dikumpulkan sendirian di aula samping oleh Raja Pembunuh Iblis Qin Tian. Mereka sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu secara rahasia, dan mereka belum keluar sampai sekarang. Hal ini membuat semua roh dan makhluk abadi di aula utama merasa seperti kucing yang menggaruk-garuk kakinya, merasa takut sekaligus penasaran. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.